Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283. Di mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan materi yaitu yang berjudul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, langsung saja. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Kemudian filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Kemudian pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Kemudian secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a yasra'u syar'an wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bahasa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Kemudian sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut ini. Yang pertama, ketuhanan atau rabbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau sumul. Keempat, asli dan abadi. Kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Keenam, memelihara maslahat manusia. Ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir, hubungan erat atau talazun antara akidah dan kehidupan. Kemudian pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman yang mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Kemudian secara semantis, kata fikih bermakna al-asya al-daqiqah, artinya faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Kemudian adalah pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian perbedaan syariah dengan tasyri. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang untuk membuat kaidah-kaidah, sedangkan tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri,
samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasri wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.